Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dialah Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua. Termasuk dialah Allah yang senantiasa menuntun kita, mengarahkan kita ke jalan yang diridainya, dan semoga segala aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan kembali menjelaskan materi kuliah desain pembelajaran. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan materi kuliah desain pembelajaran, yaitu berkaitan dengan kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran. Tentunya dalam materi ini ada 4 pokok pembahasan berkaitan dengan kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan materi teacher performance. Yang kedua berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Dan yang ketiga berkaitan dengan skill yang harus dimiliki seorang guru. Dan yang keempat, kreativitas dan inovasi guru dalam pembelajaran itu sendiri. Baik rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, saya akan menjelaskan satu persatu 4 komponen yang berkaitan dengan kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan jelaskan berkaitan dengan teacher performance. Dan sebelum lebih jauh saya menjelaskan berkaitan dengan materi ini, hal yang penting dipahami dulu bersama bahwa kinerja guru ini merupakan faktor yang dominan dalam menentukan kualitas pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran itu bisa diperoleh ketika kinerja guru itu memadai dan bisa ditunjukkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja guru yang bagus dalam kelas akan mampu menjelaskan pembelajaran dengan baik, bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa, bisa menggunakan media pembelajaran yang sangat beragam, dan mengantarkan juga siswa yaitu lebih bersemangat lagi menerima pelajaran itu dengan baik. Jadi inilah sehingga dituntut bahwa guru itu harus memiliki kinerja yang baik. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, baiklah saya akan menjelaskan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan teacher performance ini. Yang pertama yang harus dipahami berkaitan dengan teacher performance itu sendiri. Nah, di sini dari istilah performance itu sendiri dapat dimaknai adalah kinerja. Nah, selanjutnya kinerja yang dimaksud di sini adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Artinya apa? Kalau kita berbicara kinerja berarti kita berbicara hasil capaian seorang guru dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya dalam proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya kinerja juga dapat berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki guru. Nah, kompetensi inilah yang bisa mendorong kinerja guru dalam baik itu dalam membuat perencanaan maupun melaksanakan dan sampai tahapan evaluasi. Nah, kompetensi yang harus dimiliki guru ini supaya dia bisa berkinerja dengan baik, dia harus memiliki kompetensi pedagogik. Yang kedua adalah kompetensi profesionalisme. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Yang keempat adalah kompetensi sosial. Dan yang kelima ini adalah kompetensi manajerial atau kompetensi kepemimpinan. Nah, tentunya kinerja guru inilah sangat mendorong terlaksananya proses pembelajaran dengan baik di dalam kelas, begitu pula di luar kelas.
dan tentunya ini juga yang mendorong agar guru memiliki kinerja dengan baik, maka mempengaruhi juga administrasi pembelajaran yang akan dirancang lalu kemudian diimplementasikan dalam kelas itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, inilah berkaitan dengan bisa dipahami berkaitan dengan teacher performance yang lebih menekankan bahwa keberhasilan pembelajaran itu sangat ditentukan oleh kinerja seorang guru. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Nah, kalau berbicara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru di sini, ada 5 komponen utama yang mempengaruhi kinerja guru. Yang pertama itu yang berkaitan dengan kepribadian dan dedikasi. Saya rasa kalau berbicara kepribadian ini adalah berbicara behavioralisme, perilaku, watak, karakter yang harus dimiliki guru, sehingga ini menjadi corak, menjadi contoh keteladanan yang ditampilkan guru baik yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah sebagai dedikasi, sehingga kepribadian yang dimiliki guru itu mengantarkan lahirnya sebuah wibawa guru di mana dia berada. Yang kedua adalah faktor pengembangan profesi. Pengembangan profesi ini bisa diraih tentunya guru itu senantiasa dituntut untuk banyak belajar, menambah wawasan pengetahuan berkaitan dengan kapasitas keilmuannya, banyak menambah referensi bacaan-bacaan buku yang terupdate, yang terbarukan, sehingga memberikan informasi pembelajaran kepada siswa itu sendiri juga, itu juga merupakan sebuah pengetahuan yang sesuai dengan kondisi zaman yang ada. Faktor yang ketiga yang sangat mempengaruhi kinerja guru adalah kemampuan mengajar. Nah, kemampuan mengajar ini adalah didorong yang berkaitan skill guru, baik skill soft skill dan hard skill, dan ini juga saya akan jelaskan lebih lanjut sebentar. Kemampuan mengajar guru itu dilihat dan dapat diukur sejauh mana dia menguasai materi ajar, menggunakan metode yang tepat, menggunakan media yang menyenangkan, lalu kemudian menyusun materi ajar itu dengan ditunjang referensi-referensi yang memadai. Yang keempat yang menunjang faktor kinerja guru adalah iklim kerja. Iklim kerja ini adalah berkaitan dengan di mana guru itu berwadah, baik itu wadahnya, suasananya, lingkungannya, lingkungan kerjanya, itu sangat menentukan juga iklim kerja guru. Nah, kalau tidak di kondisi lingkungan kerja itu tidak mendukung, maka itu juga mempengaruhi kinerja guru. Dan yang tak kalah pentingnya yang kelima adalah berkaitan dengan kesejahteraan. Inilah yang menjadi persoalan selama ini. Terkadang guru honorer, guru bantu itu dituntut untuk bekerja dengan maksimal, bekerja dengan sangat tinggi, tetapi perhatian kesejahteraan itu belum diperhatikan. Apalagi guru-guru yang ada di pelosok, ada di pinggiran itu sudah mendedikasikan dirinya untuk mengajar, tetapi kesejahteraan itu tidak diperhatikan. Padahal kinerja guru itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh, yaitu lulusan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan harapan. Nah, inilah yang 5 faktor yang penunjang kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah berkaitan skill seorang guru. Ini juga skill inilah yang mendorong lahirnya sebuah pembelajaran yang bermutu. Nah, skill yang dimaksud di sini ada 2, yaitu hard skill dan soft skill. Dan kedua inilah yang mendorong guru agar memiliki agar dia menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan undang-undang guru dan dosen yang telah diatur dalam regulasi itu sendiri. Nah, kalau berbicara hard skill yang dimaksud di sini adalah kemampuan teknis dalam pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan. Inilah yang harus dimiliki guru
berkaitan dengan menunjang tugas dan tanggung jawabnya di sekolah nantinya. Nah, sedangkan yang dimaksud soft skill itu adalah kemampuan yang bersifat non teknis, berupa kemampuan bersosialisasi, yaitu menyeimbangkan antara kemampuan kognitif dan kemampuan efektifnya guru. Selain itu juga guru mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan lingkungannya di mana dia berada, baik itu berada di lingkungan sekolah maupun berada di luar sekolah. Dan intinya adalah semua lingkungan itu bisa mendukung tugas dan tanggung jawab guru dalam menjadi sosok seorang pendidik. Selanjutnya yang materi yang keempat itu berkaitan dengan kreativitas dan inovasi guru dalam pembelajaran. Tak kalah pentingnya yang harus dimiliki guru adalah berkaitan dengan kreativitas. Kreativitas dalam pembelajaran ini merupakan bagian dari suatu sistem yang tak terpisahkan dengan peserta didik dan pendidik. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pembelajaran itu banyak hal yang terkadang membuat guru menjadi kaku, menjadi sebuah problem untuk menyampaikan materi ajar. Dengan adanya kreativitas ini, maka solusi-solusi alternatif dari permasalahan itu bisa dipecahkan guru dalam menjalankan tugasnya dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua berkaitan dengan inovasi guru dalam pembelajaran. Nah, selain kreativitas yang dimiliki guru, dia juga harus memiliki inovasi yang tinggi. Inovasi yang dimaksud di sini ada dua, berkaitan dengan penemuan, dalam artian bahwa guru juga dituntut untuk melahirkan sebuah strategi, metode atau media pembelajaran yang terbarukan, tiada lain untuk memberikan nuansa baru dalam proses pembelajaran sehingga siswa juga menerima suasana-suasana yang baru. Atau inovasi juga bisa dipahami adalah pengembangan. Yang dimaksud pengembangan, salah satu contohnya adalah umpamanya metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang sudah ada tinggal dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Begitu juga dengan media pembelajaran, mungkin sudah ada, tetapi guru senantiasa dituntut untuk mengembangkan, tidak hanya asyik dengan menggunakan metode atau media yang ada, tetapi dituntut untuk senantiasa mengembangkan. Kesimpulannya bahwa kreativitas dan inovasi guru itu dapat diarahkan pada dua komponen pembelajaran dalam kelas, yaitu produk kreativitas dan hasil inovasi itu yang mendukung manajemen kelas, serta hasil kreativitas hasil inovasi dalam bentuk media pembelajaran. Nah, inilah harapan-harapan kita yang kita ingin raih berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyampaikan materi ajar di dalam kelas. Jadi berkaitan dengan kinerja guru dalam proses pembelajaran itu, yang pertama itu yang sudah saya jelaskan tadi adalah berkaitan teacher performance, yaitu kinerja guru. Kinerja guru itu menggambarkan sebuah hasil yang ingin diraih oleh guru, mulai dia membuat perencanaan, mulai melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sampai tahapan evaluasi pembelajaran. Jadi dengan kinerja yang tinggi, kinerja yang bagus, maka akan mengantarkan pembelajaran yang bermutu. Tetapi harus diingat bahwa guru itu bisa berkinerja kalau ditunjang dengan 4 komponen yang sudah dijelaskan tadi, baik itu berkaitan kepribadian dedikasinya, profesionalisme seorang guru, lalu kemudian kemampuan guru dalam mengajar, sampai iklim kerja harus didukung, dan sampai kepada kesejahteraan yang harus diperhatikan. Selain itu juga guru harus ditunjang oleh kemampuan soft skill dan hard skill dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang tak kalah pentingnya, guru harus memiliki kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi di era sekarang ini, guru senantiasa dituntut agar melahirkan ide-ide gagasan yang baru, sehingga pembelajaran itu juga melahirkan sebuah suasana-suasana yang baru yang sesuai dengan kondisi zaman peserta itu sendiri. Nah, cukup demikian yang saya ingin sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.